Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi dari Setie Dharma Bumi Putra? Kita berjumpa di mata kuliah Teori Ekonomi Mikro di pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan Allah SWT melancarkan perkuliahan kita sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan ini dengan lancar dan tertib. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar kita berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin, saya share materinya. Di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas materi mengenai ruang lingkup teori ekonomi dan metode berpikir seorang ekonom. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Teori ekonomi mikro merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan dasar ilmu ekonomi, baik ekonomi mikro, kegiatan rumah tangga, perusahaan, penawaran dan permintaan, dan pembentukan harga di pasar, dan ekonomi makro, peran pemerintah dalam mekanisme pasar, keseimbangan ekonomi, pendapatan nasional, dan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Tujuan instruksional umum Q setelah selesai mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dasar ilmu ekonomi. Dengan demikian, mahasiswa dapat memahami konsep ekonomi sebagai bagian kompetensinya dan memberikan pengetahuan dasar untuk mata kuliah selanjutnya. Tujuan instruksional khusus TIK. Setelah mengikuti perkuliahan satu ini, diharapkan mahasiswa dapat satu menjelaskan masalah pokok ekonomi, dua menjelaskan tentang ruang lingkup ilmu ekonomi, prinsip dan motif ekonomi, tiga menjelaskan konsep kemungkinan terbaik dan konsep kelangkaan pilihan alokasi. Sejarah ilmu ekonomi. Masa sebelum Adam Smith, satu, masa sebelum Adam Smith, dua, masa Adam Smith, dan tiga, masa modern. Masa sebelum Adam Smith, banyak pemikiran mengenai ekonomi, tetapi tulisan tersebut tidak dikemukakan secara sistematik. Topik yang dibahas masih terbatas dan belum terdapat analisis yang menyeluruh. Pemikiran ekonomi belum bisa dipandang sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri. Adam Smith, satu, menerbitkan buku berjudul An Inquiry into Nature and Cause of the Wealth of Nations. Dua, pemikirannya ditulis secara sistematis. Tiga, Adam Smith dianggap sebagai bapak ilmu ekonomi. Masa modern. Satu, terjadi revolusi industri. Dua, teknologi semakin canggih. Tiga, organisasi perusahaan semakin kompleks. Empat, terjadi pertumbuhan dan modernisasi kegiatan ekonomi. B, masalah pokok perekonomian. Satu, pengertian persoalan ekonomi. Dua, pengertian kegiatan ekonomi. Tiga, wujud masalah pokok perekonomian. Empat, pengertian kebutuhan masyarakat. Kelangkaan scarcity, kita lihat di sini, kebutuhan lebih besar dari ketersediaan. Kelangkaan scarcity, pilihan atau choice, alokasi, allocation. Dan kita lihat what, how, for whom. Setiap orang membutuhkan orang lain sehingga terjadi kegiatan ekonomi. Produksi yaitu kegiatan menghasilkan, konsumsi kegiatan memenuhi kebutuhan. Pertukaran atau perdagangan adalah kegiatan jual beli, distribusi kegiatan pembagian. Maslow menjelaskan kebutuhan-kebutuhan tertentu pada waktu tertentu. Mengapa orang menghapuskan sejumlah waktu dan tenaga untuk keamanan pribadi sementara orang lain untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain? Hierarki Maslow memberikan penjelasan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki dari hal yang paling mendesak sampai paling tidak mendesak. Contoh, seorang yang kelaparan, kebutuhan satu, tidak akan tertarik pada peristiwa terbaru dari dunia seni. Kebutuhan 5.
tidak juga dalam hal penghargaan pada orang lain. Dia ada 4, kebutuhan 3 atau 4, bahkan tidak juga peduli apakah dia menghirup udara segar. Kebutuhan 2. Orang belajar ekonomi mempelajari, kita lihat di sini, bagaimana individu membuat suatu keputusan. Yang kedua, bagaimana individu melakukan interaksi dengan lainnya. Dan ketiga, bagaimana perekonomian secara umum bekerja. 10 prinsip ilmu ekonomi yang harus kita pahami. Bagaimana kita membuat keputusan. 1, kita harus selalu melakukan trade-off. 2, biaya adalah apa yang kita korbankan untuk memperoleh sesuatu. 3, orang rasional berpikir secara bertahap. 4, kita bereaksi terhadap insentif. Bagaimana orang-orang berinteraksi. 5, perdagangan dapat menguntungkan semua pihak. 6, pasar adalah wahana yang baik untuk memorganisasi kegiatan ekonomi. Dan 7, pemerintah dapat memperbaiki hasil-hasil mekanisme pasar. Bagaimana suatu perekonomian secara keseluruhan bekerja? 8, standar hidup di suatu negara tergantung pada kemampuan memproduksi barang dan jasa. 9, harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. 10, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Persoalan ekonomi. Kita lihat di sini persoalan ekonomi. Persoalan yang menghendaki seseorang perusahaan atau masyarakat membuat keputusan tentang cara yang terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yaitu kegiatan seseorang, perusahaan, atau masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsinya. Masalah pokok perekonomian, kita lihat di sini masalah pokoknya. Kelangkaan scarcity, kebutuhan manusia selalu lebih tinggi daripada faktor produksi yang disediakan oleh alam. Kebutuhan manusia, keinginan manusia untuk mendapatkan dan mengkonsumsi barang dan jasa komoditi. Pembagian jenis barang, ada barang ekonomi, barang yang membutuhkan pengorbanan jika ingin memperolehnya. Barang bebas, barang yang untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Faktor-faktor produksi. Benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Komponen faktor produksi: 1, tanah dan sumber alam. 2, tenaga kerja. 3, modal. 4, keahlian keusahawan entrepreneurship. Tanah dan sumber alam terdiri dari tanah dan hasil-hasilnya. Tanah, hasil tambang, hasil hutan, air untuk irigasi, dan sebagainya. Tenaga kerja, kita lihat tenaga kerja kasar, berpendidikan rendah dan tanpa keahlian. Tenaga kerja terampil memiliki keahlian dari pendidikan atau pengalaman. Tenaga kerja terdidik memiliki pendidikan tinggi dan ahli dalam bidang tertentu. C. Ilmu ekonomi. Definisi ilmu ekonomi, jenis analisis ekonomi, sifat-sifat teori ekonomi, alat-alat analisis ilmu ekonomi. Definisi ilmu ekonomi, studi mengenai individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi masyarakat sekarang dan di masa mendatang. Jenis-jenis analisis ekonomi. Ekonomi deskriptif, ekonomi, teori ekonomi, ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif, apa itu ekonomi deskriptif? Analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam perekonomian. Teori ekonomi, pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Ekonomi terapan, ekonomi kebijakan, kita lihat di sini cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Sifat-sifat unsur teori ekonomi. 1, variabel.
2 asumsi, 3 hipotesa, dan 4 ramalan. Variabel, suatu besaran yang nilainya dapat mengalami perubahan. Asumsi, pemisalan yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat kaitan di antara berbagai variabel dalam teori ekonomi. Membuat ramalan, kita lihat di sini membuat ramalan. Teori ekonomi digunakan untuk meramalkan keadaan yang akan terjadi. 4 alat-alat analisis ilmu ekonomi, kita lihat ada kurva atau grafik dan juga statistik. Kurva atau grafik, kegunaan kurva mempermudah dan memperjelas isi teori ekonomi. Sifat-sifat penting kurva mempunyai 2 sumbu yang yaitu vertikal dan horizontal. Tiap sumbu menjelaskan nilai dari suatu variabel semakin ke atas atau semakin ke kanan menggambarkan bahwa nilai variabel semakin besar. Kesenjangan antara kebutuhan tak terbatas dengan alat pemuas terbatas perlu adanya ilmu ekonomi untuk memilih mengalokasi dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan sehingga dicapai kesejahteraan. Inilah kalau kita pelajari ilmu ekonomi. Kurva grafik, kurva penggunaannya, kegunaan kurva. Satu, mempermudah dan memperjelas isi teori ekonomi. 2, sifat-sifat penting kurva kalau kita lihat di sini mempunyai 2 sumbu yaitu vertikal yang tegak lurus dan horizontal. Alat-alat analisis ilmu ekonomi ada kurva, grafik, dan juga statistik. Membuat ramalan. Bagaimana membuat ramalan? Teori ekonomi digunakan untuk meramalkan keadaan yang akan terjadi. Asumsi, pemisalan yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat kaitan di antara berbagai variabel dalam teori ekonomi. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang pertama. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.